everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajari terkait dengan teori domain elektron. Nah, teori domain elektron ini biasa juga dikenal sebagai teori VCPR ya. Jadi domain elektron ini merupakan keberadaan elektron di sekeliling atom ketika membentuk ikatan. Nah, jumlah domain elektron itu merupakan jumlah dari PeI, baik itu tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 yang dianggap sebagai satu domain dan jumlah PeB-nya. Nah, nanti kita mengenal si VCPR itu notasinya adalah AXMEN, di mana A-nya itu adalah melambangkan atom pusat, X-nya melambangkan PeI dengan jumlah M, E melambangkan PeB dengan jumlah N. Jadi yang berubah hanya M dan N-nya saja gitu ya. Oke, contohnya. Misalnya Ibu punya di sini ada NH3. Kita lihat ya, Nak ya. Di sini NH3 berarti NH3 punya 3 ikatan, 1 2, 3, berarti dia punya 3 pasang ikatan, 3 PeI, dan 1 pasang elektron bebas. Nah, kelihatan nggak nih di sini? Ini ada 1 pasang elektron bebasnya yang tidak berikatan dengan siapapun, begitu ya. Maka kita bisa tulis dia menjadi AX, karena pasangan ikatannya itu ada 3, berarti AX3. E-nya, pasangan ikatan bebasnya nih yang ini kan cuma 1 ya, berarti cukup AX3E saja gitu ya. Oke, kita lihat penjelasannya dari sini Nak ya. Nah, ini PeI-nya 3, kemudian PeB-nya 1, maka domain elektronnya 4, sehingga notasi VCPR-nya adalah AX3E. Nah, kalau ini kita lihat. Nah, hati-hati Nak, kalau misalnya seperti ini, kan di O-nya itu ada PeB ya. Tapi di dalam notasi VCPR yang diperhitungkan sebagai notasi itu hanya yang berada sebagai atom pusat saja. Berarti yang dilihat cukup si C-nya aja ya. Oke. Dia berarti punya PeI 2, PeB-nya dia nggak punya. Karena lihat, di C nggak ada kan elektron yang nganggur gitu ya. Nggak ada elektron yang tidak berpasangan dengan elektron lain, maka PeB-nya 0. Mana domain elektronnya 2 ditambah 0 berarti 2, dan notasi VCPR-nya adalah AX2 gitu ya. Oke, misalnya Bu, aku mau bikin H2O, PeB-nya berapa, PeI-nya berapa gitu. Tapi bisa nggak kalau nggak perlu pakai struktur Lewis? Kita coba ya. Nah, ini teori domain elektron tanpa menggunakan struktur Lewis. Jadi jumlah PeI-nya itu sama dengan jumlah atom yang diikat oleh atom pusat atau jumlah atom sampingnya. Kemudian jumlah PeB-nya adalah menggunakan rumus elektron valensi atom pusat dikurang PeI dibagi 2 gitu ya. Nah, ini ada catatannya nih. Kalau di rumus PeB, kalau atom pusatnya adalah O atau S, maka PeI-nya dikali 2. Kenapa begitu? Karena kalau O atau S biasanya itu adalah atomnya itu rangkapnya rangkap ganda gitu ya. Oke, contohnya NH3 7N1H, atom pusatnya N. N itu N itu konfigurasi elektronnya 2 dan 5, sehingga elektron valensinya 5. Kita lihat ya Nak ya, PeI-nya itu adalah jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Kan dia punya NH3. Berarti N ini kan atom pusat ya. Nah, yang selain atom pusat, maka disebut sebagai atom samping. Nah, kamu tinggal lihat nih atom sampingnya ada berapa. Oh, atom sampingnya ada 3. Berarti PeI-nya sama dengan 3. Itu ya, kalau PeI sebatas atom samping saja. Kalau PeB baru kita pakai rumus. Elektron valensi atom pusat berarti elektron valensinya tadi 5. Dikurang PeI-nya 3 dibagi 2. Hasilnya 1. Ya, berarti PeI-nya 3, PeB-nya 1. Maka notasi VCPR-nya adalah AX3E1. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Oke, itu contoh untuk cara menentukan notasi VCPR tanpa menggambarkan struktur Lewis. Nah, ini untuk yang menggunakan tadi adalah atom pusatnya C atau atom terminalnya, atom sampingnya itu adalah salah satunya O atau S ya Nak ya.
Nah, ini menggunakan CO2. CO2 tuh atom pusatnya C dengan elektron valensinya 4. Nah, sama nih, PeI-nya berarti kan sesuai dengan jumlah atom samping ya. Atom pusatnya C, atom sampingnya O. O-nya ada 2, berarti PeI-nya ada 2 gitu ya. Kemudian PeB-nya itu elektron valensi dikurang PeI, jangan lupa dikali 2 karena atom sampingnya salah satunya adalah O gitu ya, dibagi 2. 4 dikurang 2 dikali 2 dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka notasi VCPR-nya adalah AX2. Nah, untuk apa sih kita belajar notasi VCPR-nya, bagaimana cara mencari PeI dan PeB? Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk molekulnya ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui bentuk molekulnya. Jadi bentuk molekulnya kalau misalnya AX2 bentuknya apa? AX3E bentuk molekulnya apa? AX3E2 bentuk molekulnya apa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari notasi VCPR yang sudah kita cari gitu ya. Misalnya kayak tadi NH3, berarti NH3 itu kan ada AX3E ya, maka bentuk dari NH3 adalah segitiga piramid. Atau misalnya bentuk dari tadi CO2 adalah AX2 gitu ya, berarti linear dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dari mencari teori domain elektron, mendapatkan notasi VCPR, baru kita bisa menentukan bentuk molekulnya seperti apa. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.